Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musli Sandra Kusuma, dosen program studi ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran mata kuliah manajemen SISFOF sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah manajemen SISFOF merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS yang membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf mulai dari penghimpunan sampai kemudian penyaluran guna mencapai kesejahteraan sosial. Mata kuliah ini diawali dengan pembahasan normatif terkait konsep dasar zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan aspek historis bagaimana SISWAF itu diimplementasikan dalam sejarah Islam pada masa periode klasik dan bagaimana SISWAF dikelola pada masa kontemporer saat ini di berbagai negara termasuk Indonesia. Metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen SISWAF yaitu berupa ceramah, kemudian presentasi dan juga diskusi, dan di akhir perkuliahan akan dilaksanakan observasi lapangan di berbagai lembaga zakat yang ada di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen SISWAF, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan aspek normativitas yaitu konsep dasar terkait zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf melalui bahasa lisan maupun tulisan dengan baik dan juga benar. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan aspek historisitas bagaimana praktek dan juga implementasi terkait SISWAF yaitu berupa sistem manajemen dan juga pengelolaan zakat dalam perkembangan sejarah Islam melalui bahasa lisan maupun tulisan dengan baik dan juga benar. Selanjutnya materi pembelajaran dalam mata kuliah manajemen SISWAF diawali dengan pengantar perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep dasar fikih zakat, kemudian cara menghitung zakat, sejarah pengelolaan zakat pada masa klasik, pengelolaan zakat di era kontemporer, pengelolaan zakat di Indonesia, dan undang-undang zakat yang ada di Indonesia. Kemudian setelah menjalankan ujian tengah semester dilanjutkan pembahasan pada konsep dasar wakaf, kemudian sejarah pengelolaan wakaf, dan undang-undang wakaf di Indonesia. Selanjutnya beralih pada aspek manajerial dalam mata kuliah, yakni manajemen fundraising, manajemen pendistribusian, dan manajemen keuangan. Dan di akhir perkuliahan akan ditutup dengan observasi lapangan ke lembaga zakat. Adapun buku-buku yang akan dijadikan referensi utama dalam mata kuliah manajemen SISWAF adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Hukum Zakat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian selanjutnya adalah buku manajemen SISWAF dari Abu Bakar Siddiq, Hukum Zakat dan Wakaf Indonesia yang ditulis oleh Sofyan Hasan, Wakaf dan Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Henry Tanjung, dan juga buku Arsitektur Zakat Indonesia dari Puskas Basnas, serta buku yang saya tulis sendiri yaitu Sejarah Manajemen Zakat. Penilaian dalam perkuliahan manajemen SISWAF diambil dari tugas terstruktur, tugas mandiri, performa dalam presentasi, dan partisipasi aktif dalam diskusi serta ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester dengan rincian bobot nilai keaktifan 20%, UTS 20%, tugas 30%, dan juga UAS 30%. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Berikut salah satu video pembelajaran dalam mata kuliah manajemen SISWAF yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah karena segala nikmatnya pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tetaplah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang bersamanya membawa visi misi kerahmatan bagi sekalian alam. Oke, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai materi pertama setelah sebelumnya kita ada pengantar perkuliahan ya. Materi pertama ini membahas mengenai konsep dasar zakat dalam Islam.
Untuk mengawali perkuliahan, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, sudah terlihat full? Sudah ya? Ya, ini kita membahas mengenai masalah zakat dalam Islam. Kita awali dari definisi ya. Yang mana secara bahasa ya, zakat itu ada di atas itu. Pertama adalah toharoh. Ini adalah secara bahasa. Toharoh itu artinya adalah suci dan juga bersih. Maksudnya apa? Dengan mengeluarkan zakat, kita itu akan tersucikan dan dalam kondisi yang bersih. Baik itu secara materi terkait harta kita ataupun terkait diri kita. Terkait diri kita, dengan berzakat itu kita mensucikan hati kita, mensucikan batin kita dari penghambaan-penghambaan terhadap dunia, penghambaan-penghambaan terhadap harta. Maka dengan mengeluarkan zakat, maka kecintaan berlebihan terhadap harta itu menjadi hilang, menjadi suci, menjadi bersih. Dan kemudian membersihkan harta kita, maksudnya apa? Zakat itu kan kalau boleh dikatakan ya, ketika harta kita sudah memenuhi batas tertentu atau yang biasa disebut dengan nisab 2,5% atau mungkin 5%, 10% dan seterusnya, itu wajib kita keluarkan. Karena apa? Harta sejumlah itu status hukumnya bagi kita haram untuk kemudian kita manfaatkan. Sehingga kalau kemudian dalam harta kita bercampur antara yang haram dan juga ada yang halal, percampuran itu akan membuat sesuatu itu terkontaminasi dengan sesuatu yang haram ya. Ibarat kita itu minum air, kemudian ada tetesan khamr, maka air itu menjadi haram. Maka begitu juga harta kita. Kita wajib zakat. Kok kemudian tidak kita keluarkan zakatnya, maka harta kita akan terkotori dengan tidak mengeluarkan zakat tadi. Itu adalah maksud dari zakat sesuatu yang bersih dan juga suci. Kemudian yang kedua, zakat itu juga berarti ziyadah atau an-nama. Ziyadah itu bertambah, nama itu berkembang. Maka dengan mengeluarkan zakat, rezeki kita, harta kita akan bertambah dan juga berkembang. Sebagaimana firman Allah ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kemudian kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak di jalan Allah, maka dengan mengeluarkan itu nanti akan kembali kepada diri kita 7 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, atau mungkin lebih. Bahkan Allah apa melipat gandakan sesuai dengan kehendak kehendak Allah. Maka dari itu dengan mengeluarkan zakat itu akan kembali untuk semakin bertambahnya harta yang kita miliki. Seandainya itu tidak kita dapatkan secara langsung, secara material di dunia, itu akan kita dapatkan dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya zakat itu berarti al-barokah ya. Barokah itu keberkahan. Dengan mengeluarkan zakat akan lahir keberkahan dalam kehidupan kita. Yang mana salah satu indikator dari keberkahan itu adalah apa yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Maka harta yang berkah adalah harta yang kemudian memberikan ketenangan kepada pemiliknya. Dengan mengeluarkan zakat itu akan melahirkan atau menciptakan ketenangan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Itu adalah definisi secara bahasa. Adapun adapun definisi secara istilah, apa yang disebut dengan zakat adalah al-qadru al-wajib ihraju li mustahiqihi fil mal alladzi balagha nisaban muayyanan bi syurutin mahsusah, yakni kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dari harta yang telah mencapai nisab. Artinya apa? Telah mencapai batas tertentu untuk kemudian wajib dikeluarkan dengan syarat dan juga ketentuan tertentu. Maka dari itu kalau kemudian kita melihat definisi ini, harta itu tidak semuanya yang kemudian kita keluarkan zakatnya, hanya bagian tertentu. Dan itu dikeluarkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam bahasa kita, biasa kita sebut dengan istilah 8 asnaf ya. Dan harta kita keluarkan kalau sudah mencapai nisab. Maka dari itu kalau kemudian kita melihat definisi ini, ada beberapa unsur yang harus kita ketahui ketika kita ingin memahami mengenai zakat. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan muzaki. Muzaki ini adalah mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah mustahik. Mustahik ini adalah mereka yang berhak menerima
zakat. Kemudian yang ketiga adalah harta zakat. Misalnya kalau apa zakatnya adalah zakat emas perak, ya, maka kita mengeluarkannya dalam bentuk bisa dalam bentuk uang. Kalau zakat pertanian, nah, itu dalam bentuk hasil pertanian. Kalau zakat peternakan pun juga dalam bentuk binatang ternak. Begitu juga zakat fitrah ya, itu dalam bentuk bahan bahan makanan. Kemudian yang keempat adalah nisab. Nisab itu adalah batas minimal seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks zakat emas perak, nisabnya adalah 20 dinar ya, atau mungkin senilai dengan 85 gram emas. Begitu juga terkait pertanian ada batas nisabnya sendiri. Dalam masalah peternakan pun juga ada batas nisabnya. Sehingga nisab bisa dipahami batas minimal seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Dan kemudian unsur yang kelima adalah haul ya. Haul itu sudah harta yang kita miliki sudah berjalan atau berlalu selama satu tahun. Memang tidak semua itu harus ada haulnya ya. Misalnya zakat pertanian itu tidak harus menunggu haul. Ketika panen wajib kita keluarkan zakatnya. Zakat rikas pun juga tidak harus menunggu sampai haul. Ketika kita menemukan wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, dalam konteks kontemporer saat ini ya, para pemikir ekonomi Islam itu mendefinisikan zakat secara lebih luas. Jadi, para pakar ekonomi Islam itu mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat Muslim yang bersifat mengikat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 8 golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, guna memenuhi tuntunan kebijakan politik keuangan Islam sehingga tercapai kesejahteraan sosial di masyarakat. Maka ini sangat luas sekali, bukan hanya sekedar pendefinisian dalam perspektif ibadah ya, tetapi pendefinisian dalam perspektif sosial kemasyarakatan. Jadi ada dampak kesejahteraan sosial. Karena itu Dr. Yusuf Al-Qardawi ya, itu mengistilahkan zakat itu sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah. Ibadah atas harta yang kemudian akan berdampak kepada sosial kemasyarakatan. Maka secara makro ya, zakat itu bisa dikatakan merupakan bagian dari Islamic Public Finance ya, atau keuangan publik Islam karena menjadi sumber terpenting pendapatan suatu negara. Nah, ketika kita membahas mengenai zakat, terkadang ada tumpang tindih ya antara zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang memang kita biasa singkat dengan siswaf itu. Maka dari itu kita harus mengetahui apa perbedaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Secara umum, infak itu diartikan sebagai sorful mal, artinya mengeluarkan harta untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan tertentu. Baik itu mengeluarkannya dalam untuk sesuatu yang positif atau mungkin untuk sesuatu yang negatif itu disebut infak. Jadi misalnya kita infak mengeluarkan harta untuk bayar kuliah, yaitu juga infak ya secara makna. Kita mengeluarkan harta untuk kemudian belanja misalnya, itu juga disebut dengan infak. Bahkan kita mengeluarkan harta untuk sesuatu yang maksiat pun juga infak. Tapi dalam istilahnya itu disebut dengan infak ghairu fi sabilillah. Kita mengeluarkan harta untuk sesuatu yang di luar jalan Allah. Misalnya kita misalnya kita mengeluarkan harta untuk karaoke ya, atau mungkin untuk ke klub malam dan seterusnya. Yaitu juga infak, tapi ghairu fi sabilillah. Adapun yang satunya ya, yang selanjutnya, jenis infak yang selanjutnya adalah infak fisabilillah, yakni apa yang biasa kita sebut dengan istilah sedekah, yakni sesuatu yang kita keluarkan dalam rangka apa? Ala wajhil qurbah. Dalam rangka bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mungkin secara umum ya kita maknai sebagai suatu yang disebut dengan istilah sedekah. Maka dari itu sedekah itu merupakan bentuk dari infak yang kita keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sedekah itu juga terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, dan yang kedua adalah sedekah yang sifatnya wajib. Sedekah yang sunnah itu peruntukannya ya itu beragam ya. Mulai kita mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk kebutuhan fakir miskin.
mungkin juga untuk kebutuhan anak-anak yatim, juga mungkin untuk dalam rangka berwakaf ya. Jadi wakaf itu kita berinfak atas harta yang sifatnya tetap. Hartanya tetap, tapi manfaatnya bisa terus digunakan. Bisa juga kita bersedekah untuk pembangunan masjid, itu juga sedekah. Juga mungkin untuk pendidikan Islam, dalam rangka pendidikan Islam, itu juga sedekah. Dan juga sedekah untuk kegiatan dakwah. Maka sedekah itu sangat luas ya, sangat-sangat luas. Selama peruntukannya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut dengan sedekah. Nah, yang kedua adalah sedekah yang sifatnya wajib ya. Jadi sedekah yang sifatnya wajib itu ada tiga macam ya. Bisa juga nadar ya, ketika kita mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi karena memang kita bernadar, kalau saya misalnya ya lulus dengan nilai terbaik ya, kumlot saya akan mentraktir teman-teman. Nah, itu juga sedekah. Tapi itu sifatnya wajib karena apa? Itu disebut dengan nadar, sudah bernadar ya. Ada juga yang sifatnya wajib, yang kedua adalah kafaroh ya, ya sanksi atau denda yang kemudian kita harus mengeluarkan harta yang itu sudah diatur dalam Islam. Jadi sanksi dikarenakan ada pelanggaran tertentu yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas ya ini adalah sedekah yang sifatnya wajib yang disebut dengan zakat. Maka dari itu, kalau kemudian dipahami zakat itu ya sedekah ya. Hanya saja sedekah di sini adalah sedekah yang sifatnya wajib. Karena itu kalau kemudian kita melihat dalam beberapa ayat ya, yang ada dalam Al-Quran, perintah menjalankan ibadah zakat, itu redaksinya tidak zakat secara langsung, tetapi menggunakan sedekah. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir, itu juga menggunakan sedekah. Tetapi yang harus kita pahami, sedekah di sini adalah sedekah yang sifatnya wajib. Sehingga bisa dipahami bahwa maksud ayat tersebut adalah syariat tentang zakat ya. Nah, secara umum ini ya perbedaan antara zakat dan juga sedekah. Secara hukum zakat itu sifatnya wajib, sedangkan sedekah itu sifatnya sunnah ya. Secara hukumnya wajib dan juga sunnah. Sedangkan secara waktu zakat itu dikeluarkannya tertentu. Sedangkan sedekah itu bebas. Zakat fitrah misalnya, ya ketika di bulan Ramadan dan juga zakat-zakat yang lainnya. Artinya ada waktu-waktu tertentu sehingga kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian terkait kriteria, zakat itu dibatasi. Tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa harta tertentu yang sudah memang diatur dalam syariat. Jadi misalnya harta terkait emas perak, barang perdagangan, kemudian pertanian, peternakan, dan lain-lain termasuk ligas ya. Jadi dibatasi, tidak semua itu dikeluarkan zakatnya. Nah, sedangkan sedekah itu umum ya. Pokoknya kita ingin bersedekah, yaitu bebas ya. Tidak harus memenuhi syarat dan juga kriteria tertentu. Nah, yang keempat ya, ya selanjutnya terkait penerima. Zakat itu dibatasi penerimanya, yakni hanya 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya sampai 8. Yang insya Allah 8 asnaf ini akan kita bahas dalam materi tersendiri. Sedangkan sedekah, selama itu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat dan umat, nah, itu bernilai sedekah. Kemudian terkait kadar ya, zakat itu kadarnya jelas, entah 2,5% ya, atau mungkin 5% atau 10% dalam zakat pertanian, atau bahkan 20% dalam zakat likas. Sedangkan kadar sedekah ya, itu bebas ya. Kita ingin bersedekah seperti halnya Umar bin Khattab, 50% dari hartanya juga tidak apa-apa. Atau mungkin bahkan seperti Abu Bakar, 100% dari hartanya pun juga tidak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah sedekah yang kemudian kita mampu ya. Kita mampu untuk mengeluarkannya dan itu juga ada sebagian dari harta kita yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah sedekah yang terbaik. Nah, yang terakhir ya dari aspek perbedaan ya ini terkait pengelola ya. Dalam zakat itu ada istilahnya yang disebut dengan amil zakat. Sedangkan dalam sedekah itu tidak ada istilah secara khusus. Jadi bebas ya, bebas terkait masalah pengistilahan. Nah, selanjutnya adalah terkait dasar hukum dari syariat atau kewajiban kita menjalankan ibadah zakat ya. Yang pertama kita ambil dari dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah ayat 43 itu terdapat satu perintah ya untuk kita wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Yang artinya dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan mereka yang rukuk. Kalau kemudian kita melihat ya dalam beberapa ayat
dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali redaksi yang memerintahkan kita menjalankan ibadah sholat dan zakat secara bersandingan. Maka ini menggambarkan urgensi dari syariat zakat. Menurut Ibnu Mas'ud, la sholata liman la zakata lahu wa la zakata lahu liman la sholata lahu. Tidak sempurna ibadah sholat seseorang, ya, seseorang muslim, ketika dia menjalankan ibadah sholat, tetapi di waktu yang bersamaan dia wajib zakat dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Begitu juga sebaliknya, tidak bernilai ibadah seseorang, zakat seseorang ketika dia mengeluarkan zakat, tetapi di waktu yang bersamaan meninggalkan ibadah sholat. Maka dari itu, sholat dan zakat itu memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ibarat apa koin, ya, mata uang itu, ya, ibarat koin mata uang itu satu sisi dengan sisi yang lainnya memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Seandainya kemudian dipisahkan, maka nilai uang itu menjadi tidak ada. Sama sepertinya halnya sholat dan zakat. Ketika kemudian kita memisahkan antara urusan sholat dan juga urusan zakat, maka Islamnya kita itu menjadi tidak ada nilai, ya. Seperti halnya tadi mata uang tadi. Kemudian dasar yang kedua adalah dari dasar hadis, ya. Annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Maka bisa dipahami secara tegas, ya, bahwasanya zakat itu wajib diambil dari orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang miskin, ya. Kemudian dasar selanjutnya adalah dari ijma, ya, bahwasanya masalah zakat ini merupakan sesuatu yang kemudian diistilahkan dengan al-ma'lum minad dini bid-darurah, yaitu sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa melalui proses pendalaman. Artinya apa? Ya, umat Islam itu secara umum pasti tahulah, ya, bahwasanya zakat itu wajib. Sebagaimana mereka mengetahui bahwasanya sholat itu juga wajib. Karena zakat dan sholat itu sama, ya. Sama-sama merupakan bagian dari arkanul Islam atau rukun Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa perkara atau urusan zakat merupakan kewajiban yang fundamental, ya, dalam Islam yang telah maklum, diketahui dan mesti diterima oleh seluruh umat umat Islam. Maka umumnya umat Islam pasti akan tahu bahwasanya zakat itu merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Nah, selanjutnya memang terkadang kita menemui ada mereka yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, mereka yang mengingkari kewajiban zakat ini diistilahkan dengan jahilus zakat, ya, atau mani'us zakat. Dalam sejarahnya, ya, ini pernah terjadi manakala Rasulullah meninggal dan kemudian kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada waktu itu, ya, ada beberapa kelompok yang memahami bahwasanya zakat itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan hanya ketika masa Rasulullah. Sedangkan ketika Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, zakat itu tidak lagi diwajibkan. Maka dari itu mereka mengingkari kewajiban zakat atau enggan mengeluarkan zakat. Nah, terkait itu, ya, secara tegas Abu Bakar itu menyampaikan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salat wa zakat. Fa inna zakata hakul mal. Demi Allah, sungguh saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara urusan salat dan juga urusan zakat. Karena zakat merupakan hak atas harta. Itu adalah pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq, yang berarti penegasan bahwasanya zakat itu bagian dari arkanul Islam. Zakat bagian dari rukun Islam yang benar-benar dan harus sama-sama kita kita jaga. Maka sangat luar biasa, ya, kalau kemudian kita melihat sejarah dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa dikatakan sejarah pertama, perang pertama yang dilakukan dalam rangka perjuangan masyarakat fakir miskin, ya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai hikmah, ya. Apapun terkait syariat itu tidak pernah terlepas dari hikmah. Yu'til hikmata mayasa wa mayyu'tal hikmata kasiro. Bahwasanya Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ketika seseorang itu bisa mengambil hikmah, ya, maka dia telah mendapatkan
kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat luar biasa ya. Dan hikmah yang pertama ya dari zakat itu adalah bahwasanya zakat itu adalah manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa syukur atas nikmat dari Allah. Kemudian ya hikmah yang kedua adalah mensucikan jiwa dari penyakit hati ya. Di antaranya adalah penyakit hubud dunia, berlebih-lebihan mencintai dunia, bahkan mungkin diperbudak oleh dunia. Maka dari itu, dengan berzakat penyakit-penyakit hati, hubud dunia tadi itu bisa hilang ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah dengan berzakat ya, rezeki kita itu akan berlimpah dan juga berkah ya. Jadi harta yang kita keluarkan dengan berzakat itu akan kemudian melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan atas harta yang kita miliki. Yang artinya apa? Akan ada ketenangan. Ziyadatul khair. Bertambahnya kemanfaatan untuk kehidupan kita. Hikmah yang keempat, zakat itu mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan juga berusaha. Karena apa? Zakat itu kan diwajibkan kepada mereka yang kemudian sudah mampu, sudah memenuhi nisab. Sehingga secara tidak langsung syariat kita untuk berzakat itu adalah syariat atau perintah bagi kita untuk menjadi orang yang mampu, untuk menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Kemudian yang terakhir ya, hikmah zakat itu adalah sebagaimana sudah dibahas tadi, menjadi pilar pembangunan ekonomi umat. Karena apa? Dampak sosial masyarakat yang sangat luas dari syariat zakat. Sehingga zakat itu untuk bisa kemudian berdampak ya secara luas tidak akan bisa lepas dari apa yang disebut dengan manajemen. Kalau kemudian zakat itu sudah dijalankan dengan manajemen yang baik dan benar, insya Allah nanti dampak kesejahteraannya juga akan luas untuk masyarakat dan juga untuk umat ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Tidak belum, ada. Pak. Belum ada ya. Ya. Sementara itu pada kesempatan kali ini kita akhiri bersama dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.